Plenary session yang pertama menghadirkan narasumber dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dengan hormat kami mengundang Bapak Dr. Andar Danova L. Gutom, Esos MSI CPM selaku Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Aparatur dan Pendidikan Vokasi untuk menyampaikan paparannya. Hadirin, ini dia Bapak Dr. Andar Danova. Silakan Mbak Andar. Sesi kedua akan lebih seru ya. Pasti. Silakan Bapak. Iya, Kak Rahul. Yes, ini Kak Reni gimana? akan ada sesi tanya jawab juga nanti. Jadi silakan untuk Bapak Ibu semua juga bisa mempertanyakan tadi bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana nanti solusinya. Nah, sambil nunggu Kakak saya boleh minta hadiah dulu boleh? Oke. Saya boleh minta hadiah dulu. Coba. Pak Andar, kita boleh akan minta bagi-bagi voucher hadiah. dulu? Oke, voucher. Saya boleh turun ya Kak Rahul ya? Silakan. Aduh, saya sebenarnya deg-degan dari tadi, astagfirullah. Oke, silakan kita akan bagi-bagi hadiah. Ini hadiah. Yang mau hadiah boleh, mana suaranya? Mana. Vouchernya Sini. ya. Vouchernya. Wow, sudah ada lah ya. Waduh. Dari sayap sebelah mana dulu ya kira-kira izin? Ada Alpha, Bravo, Charlie terserah. Ya bebas lah. Kalau ini kayaknya kelihatannya nggak butuh-butuh banget ya kayaknya. Oh butuh ya, alhamdulillah. Hai Bapak. Oh, halo. mulai dah tuh. Ini ayam kremes, ayam muda bikin gemes. Ya. Ibu mau hadiah? Ibu mau hadiah? Oke, mohon izin. Dari mana Bu? Dari Sunbeats Indonesia. Sunbeats Indonesia, betul sekali. Wah, kan saya nggak tahu. Bapak Ibu tahu nggak? Kan nggak tahu. Itu anggota saya loh dari Banten loh. Betul ya Bu? Banten ya. Iya. Wah, nggak apa-apa lah. Saya mah gampang aja kalau mau bagi-bagi hadiah. Jadi nggak ada challenge-nya Kak Reni? Nggak ada. Kita mah nggak usah susah-susah. Kuisnya nggak usah. Ini kayaknya kelihatan butuh banget ya. Jangan, ini bos saya juga. Coba sebelah mana ya? Yang di pojok-pojok. Aduh, selamat sore. Kok selamat sore? Ibu, atas nama siapa? Jessica. Dari mana? Institut Pariwisata TJ Indonesia. Wow. Luar biasa. Mohon izin. Ini kalau ini harus kuis. Betul. Kuisnya harus susah. Ngapain kira-kira Kak Reni? Sebutkan Apa? nama hari setelah hari Senin. Banget ya, susah banget ya ternyata. Setelah hari Senin ya, Selasa. Betul sekali. Saya udah nggak punya lagi itu. Baik, Bapak sudah siap? Oke. Ini masih saya banyak sekali. Jadi Bapak, oh Ibu mau? Ibu mau? Nanti ya Ibu ya. Nanti kita lanjutkan lagi bagi-bagi hadiahnya. Oke, Bapak sudah ready? Oke, masih belum. Oke, bagi-bagi hadiah lagi. Ibu tadi yang mau. Ibu coba. Reni. Apa? Bapak-bapaknya belum loh. Oh, bapak-bapaknya belum? Iyalah. Ini Oh, yang paling iya. jauh nih. Yang mana-mana? Ini kayaknya. Dari Korea ya Pak? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Izin ya. Apa? Ini pertanyaannya juga susah. Apa Karena pertanyaannya? dari international ya, jadi harus bahasa Inggris. Of course. Bahasa Inggrisnya panjang. Long. Bahasa Inggrisnya sobek panjang. Break long. No. Breaking long. No. Apa yang bener ya? Panjang long. Bolong. Apa Pak? Bolong. Bolong. Sobek panjang ya, bolong. 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 Alright. Apa-apa ya. Nah, Ya, masih ada? masih dong, kira mau orang kaya ini ya Tuhan. Pak dilihat dulu isinya, takutnya kosong. Saya ngeliatnya ini kosong ya. Enggak ya, ada. Saya dibisikin asyhadu. Takut banget. Ya, baik Kak Rahul. Oke, baik. Bapak Ibu hadirin sekalian nih, kita
Beli kepas dulu dong buat Pak Andar. Tepuk tangan dong. Silakan Pak. Baik, MC terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Izinkan Bapak Ibu, ya, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan hari ini. Ya. Kami berharap bahwa poin-poin ini tidak terlalu panjang begitu ya, tapi Ibu bisa dan Bapak bisa mengambil esensi dan makna ya di dalam paparan yang ingin kami sampaikan. Ya. Pada intinya bahwa kami sebagai regulator ya, ingin menyampaikan beberapa hal ya, past, present, and what will going in the future, gitu, apa yang akan kita lakukan ke depan begitu ya Bapak Ibu, dan tentunya di dalam konklusi kami berharap bahwa tadi sudah banyak pesan yang telah disampaikan gitu ya oleh para pembicara tadi ya, dari Ibu Mira dan juga Pak Agus, bahwa yuk kita sama-sama gitu loh, karena ya dengan bersama-sama lah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai Bapak Ibu ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Baik Bapak Ibu, ada 8 hal sebetulnya gitu ya Bapak Ibu, tapi ini in short aja disampaikan kepada Bapak Ibu semua gitu ya. Karena saya yakin beberapa slide ini pasti beberapa slide yang sering juga Bapak Ibu temukan di dalam beberapa kesempatan workshop, kemudian juga diklat ya, webinar dan sebagainya gitu ya. Namun nanti ada pendalaman-pendalaman sedikit yang ingin kami sampaikan, dan tentunya feel free kepada Bapak Ibu jika nanti kita ada diskusi gitu ya Bapak Ibu ya, supaya lebih dalam lagi gitu ya Bapak Ibu. Pertama adalah mengapa pariwisata itu penting gitu ya. Karena masih banyak orang yang menganggap bahwa pariwisata itu sebagai secondary, tertier dan sebagainya ya. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa men-state it, mendeclare bahwa tourism is very very important for human life. Kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai 4 fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi. Kemudian arah orientasi pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, karena tadi itulah adalah salah satu highlight-nya Bapak Ibu ya, di dalam sambutan Bu Menteri tadi. Kemudian urgensi transformasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, green skill. Kalau ini agak sedikit Bapak Ibu ya, satu narasi baru ya, karena kebetulan kami juga adalah seorang akademisi gitu ya Bapak Ibu ya, dan juga menulis gitu ya Bapak Ibu ya, paling tidak ini ada inisiatif yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu, sehingga ada Bapak Ibu ya satu hal kesan gitu ya Bapak Ibu yang nanti Bapak bisa tindak lanjuti ya di dalam prinsip-prinsip berkelanjutan, berkualitas dan berkelanjutan, kemudian bagaimana mewujudkan green skill tadi ya, khususnya kepada human capital ya, sebagai salah satu semangat kita hari ini, spirit ya, how to develop human capital kan begitu in tourism. Kemudian terakhir ada framework modelnya yang kami bangun, dan terakhir adalah penutup. Baik, kita mulai dari yang pertama. Bapak Ibu, saya pikir ini kita sepakat untuk bersepakat ya gitu Bapak Ibu ya. I assume that you will say yes with this gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak ada Bapak Ibu yang mengarguing stated ini begitu ya. Jadi artinya pariwisata itu betul-betul penting Bapak Ibu. Ini generated banget gitu ya Bapak Ibu ya. Bagi bukan hanya bagi hal yang sifatnya mikro, tetapi juga makro, identitas bangsa gitu Bapak Ibu. Ini hal yang sering disampaikan kepada Bapak Ibu ya. Bagus disampaikan supaya Bapak Ibu ingat kan begitu. Just to remind gitu ya Bapak Ibu. Pertama adalah penggerak ekonomi daerah, yes, gitu Bapak Ibu ya. Kalau di checklist itu kan yes, hijau warnanya kan itu. Kemudian pencipta lapangan kerja, yes. Penghasil devisa, yes. Alat pemerataan pembangunan, yes. Dan terakhir adalah instrumen diplomasi budaya Indonesia. Undang-Undang 18 tahun 2025 itu ada narasi yang baik Bapak Ibu, dan bagus di situ disampaikan diplomasi ya. Diplomasi of culture, diplomasi of gastronomy ya. Itu narasi-narasi yang kuat di dalam Undang-Undang 18 tahun 2025. Jadi kalau kita bicara diplomasi Bapak Ibu, so now we are agent of change. Kita adalah diplomat untuk itu gitu Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal, mari kita keluar kemudian kita besarkan gitu Bapak Ibu, bahwa pariwisata kita ini bukan pariwisata yang sifatnya adalah
hal-hal yang sifatnya biasa-biasa, regular, tetapi ini adalah sesuatu hal yang luar biasa sebagai tadi perekat kapasitas bangsa tadi untuk memuliakan manusia tadi ya Bapak Ibu. Itu dalam sekali Bapak. Nah, di sebelah kanan itu saya pikir adalah hal yang kuantitatif yang sering Bapak Ibu lihat di dalam beberapa kesempatan-kesempatan nih Bapak Ibu ya. Ya 15,39 juta. Walaupun even though kita masih kecil dibanding dengan negara lain yang khususnya Bapak Ibu bisa sebut Singapura, kemudian Thailand dan Malaysia. Tetapi kalau kita melihat growth-nya Bapak Ibu, kita lihat growth-nya dulu gitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan lihat resultannya, hasil akhir, tapi lihat growth-nya. Karena growth itu berarti ada aktivitas yang positif di dalamnya Bapak Ibu. 15,39. Kemudian devisa Bapak Ibu ya. I will tell you gitu ya. Kemarin Bu Menteri sampaikan di dalam raker DPR. Ya, ini yang terbesar sepanjang sejarah yang kita dapatkan Bapak Ibu ya. Jadi this is a big achievement for us gitu ya. 18,27 miliar USD gitu ya Bapak Ibu. Jadi apalagi yang Bapak Ibu bisa gugat dengan angka ini, apalagi yang Bapak Ibu bisa gugat dengan tourism. Jadi sekali lagi tourism is the way of living gitu Bapak Ibu ya. Kita sepakat ya bahwa kita berada di dalam siklus, kita berada di dalam area pariwisata yang bisa memberikan kontribusi banyak dan sumbangsi banyak Bapak Ibu ya kepada kemaslahatan tentunya ya. Lanjut. Ya. Isu dan trennya Bapak Ibu ini juga perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Kita kenali atau kita identifikasi. Karena isu ini kan which is 3 hal Bapak Ibu. Uncontrollable, unpredictable, ya Bapak, and unmeasurable. Jadi semua sifatnya adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita kontrol, ya Bapak Ibu, dan tidak bisa kita ukur. Ya, see the current situation right now, geopolitik dan sebagainya, ya Bapak Ibu, itu merubah peta eskalasi Bapak Ibu ya, dan itu berefek berdampak ya, menetes sampai kepada kita gitu Bapak. Jadi artinya ya kami berharap bahwa dengan perubahan-perubahan ini tetap kita melek Bapak Ibu gitu ya, untuk anticipated gitu ya, paling baik ada preventifnya ya, karena tourism Bapak Ibu sekali lagi ya, it's very sensitive dengan yang namanya keamanan dan kenyamanan, which is yang sekarang terjadi Bapak Ibu ya, gempa di mana-mana Bapak Ibu gitu ya. Kita sepakat dan kemarin juga perang dan sebagainya yang belum berakhir dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi tadi terima kasih kepada Pak Agus tadi ya. Ada multiple factor gitu ya. Enablers istilahnya eksponensial ya, karakter Bapak Ibu ya, dan juga motivasi itulah sebagai modalitas dan aset kita ya Bapak Ibu ya. Nah, polikrisis yang memang harus kita melek Bapak Ibu saat ini dan tidak bisa kita anggap remeh gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan iklim. Begitu ya Bapak Ibu. I think you can open now Google and everything sets of engine gitu ya. European now facing the dilemma of climate change. Ya, which is Prancis apapun Bapak Ibu sebut sekarang naik suhunya 40 derajat, which is ada yang sampai 50 derajat, luar biasa Bapak Ibu ya. Setengah derajat kalau kita masak air kan begitu, 100 derajat kan Bapak Ibu begitu. Jadi it's very hot, sangat panas gitu ya. Nah, maksud saya Bapak Ibu, dengan iklim yang berubah begini, it is friendly for us. Nah ini Bapak Ibu ya, sekali lagi ini adalah challenge kita ya, threat, ancaman Bapak Ibu ya. Kemudian kedua, kehilangan keanekaragaman hayati. Nah ini Bapak Ibu ya, ada 2 nih Bapak Ibu yang bentrok racing antara Bapak Ibu eksploitasi dan konservasi. Ini tidak berbanding lurus. Dulu Brundtland mengatakan bahwa itu sampai namanya dengan istilah holism ya Bapak Ibu. When kalau Anda conservation, then ikutin dong following by gitu ya, exploitation dan conservation ya, harus seimbang. Nah, tapi tadi Bapak Ibu, penekanan kepada ekonomi akhirnya tadi yang disampaikan oleh Pak Agus menghilangkan banyak identitas di dalamnya. Sehingga akhirnya kita lupa penekanan kepada ekonomi, tetapi kita lupa kepada aspek atau dimensi yang lain, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi budaya. Padahal itu yang menjadi faktor kunci keberhasilan di dalam wrap up atau membundling tadi Bapak Ibu, laboratorium pariwisata tadi kan gitu. Nah ini Bapak Ibu kita sama-sama ya Bapak Ibu ya, karena di dalam istilah Adam Smith kan ada homo economicus ya Bapak Ibu, ya izin ya. Itu nyata adanya begitu Bapak Ibu, tapi itu kan harus diimbangi Bapak Ibu, harus diimbangi ya dengan homo sociologicus
dan zon politikon, kalau dalam pendekatan akademik begitu ya Bapak Ibu. Artinya ada sense of kita mau memelihara gitu ya Bapak Ibu, budaya dan kultur kita yang tidak lebih hanya menekankan kepada faktor ekonomi semata gitu Bapak Ibu. Akhirnya hilang keanekaragaman hayati tadi Bapak Ibu. Sehingga banyak hal-hal yang langka yang tadi menjadi nilai jual Bapak Ibu hilang. Ya, flora dan fauna dan sebagainya yang dulu langka, yang tidak ada dan sebagainya, tapi sekali lagi ulah ya Bapak Ibu. Nah ini yang harus kita sepakati. Saya terima kasih tadi ke Pak Agus, karena yang Pak Agus itu nembaknya benar-benar Bapak Ibu di manusianya. Ingat Bapak Ibu, manusia adalah tema sentral dari pariwisata. Itu aja kata kuncinya, anthropocentric. Jadi tidak bisa melepaskan SDM daripada pariwisata. Jadi SDM itu adalah man behind of the tourism. Itu tadi yang disampaikan Pak Agus. Kemudian pencemaran gitu Bapak Ibu, ya ini berita-berita yang setiap hari kita konsumsi Bapak Ibu, setiap hari kita konsumsi. Tidak ada awareness dan tidak ada kesadaran gitu ya. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, ya sektoral, egoisme dan sebagainya tadi, karakter penting. Saya teringat dengan Pak Arief Yahya dulu Bapak Ibu ya, beliau memiliki analogi yang luar biasa. Apa yang membedakan bangsa dengan bangsa? SDM. Apa yang membedakan SDM dengan SDM? Ya tadi disebut Pak Agus sebetulnya. Karakter dan kompetensinya gitu Bapak Ibu. Jadi ini it is our homework Bapak Ibu ya gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, when you tell pariwisata or tourism ya, so it's mean gitu ya. Itu berarti kita sebetulnya reflection tadi dibilang sama Pak Agus, as manusianya Bapak Ibu. Kalau teknologi tadi motivator itu hanya enablers, eksponensial sebutnya ya. Kuantumnya lah begitulah, penggeraknya dan sebagainya begitu ya. Kemudian ketegangan geopolitik ini nggak bisa Bapak Ibu. Sekali lagi, nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita prediksikan. Tidak bisa kita pun ukur Bapak Ibu. Karena ini kan terjadi, ya spontanitas secara sporadis. Tetapi ingat Bapak Ibu, ya setiap penyakit kan selalu ada gejalanya. Itu kan kita bisa antisipasi tadi saya katakan. Ya ada preventif tertentu ya Bapak. Istilahnya dalam bahasa sehari-hari itu mitigasi kan begitu. Ya mitigasi yang harus kita lakukan. Ketidakpastian ekonomi global ini juga Bapak Ibu ya. Ya, when we see USD right now, ya, Europe, ya, dan sebagainya, ya, dan ini juga paling tidak ada efeknya Bapak Ibu ya, terutama kepada lapisan-lapisan tertentu, ya. Ancaman kesenjangan, ya Bapak Ibu. Pariwisata tidak bicara kesenjangan, pariwisata itu bicara guyup, gitu Bapak Ibu ya. Bicaranya guyup. Ya tadi saya dengar dari Bu Rama ada satu kata yang dari sejak SD kata-kata itu sering disampaikan, gotong royong begitu ya Bapak Ibu. Nah itu konsep sebetulnya inti the core of tourism tadi adalah gotong royong. Bapak Ibu baca Code of Ethics of Tourism, 10 Code of Ethics of Tourism coba Bapak Ibu buka, yaitu konsepnya adalah kolaborasi, sinergi, kerjasama dan sama-sama bekerja. Itu Bapak Ibu Code of Ethics of Tourism. Ya. Kemudian ada kerangka-kerangka SDGs, Bapak Ibu, saya pikir ini nggak usah disampaikan 17 SDGs, tapi paling tidak ini menjadi reminder kita Bapak Ibu. Di SDGs yang mana kita perlu melakukan stressing atau penekanan tertentu Bapak Ibu ya. Ya, ini yang harus menjadi PR buat kita gitu ya Bapak Ibu untuk menjadi cerminan atau menjadi reflection tadi ya bagi kita gitu ya. Apakah kita sudah memberikan fasilitasi terhadap people with disability gitu ya. Jadi jangan people of disability as a jargon saja gitu Bapak Ibu ya. Kita sudah mulai Bapak Ibu ya dan sudah melihat bahwa ini menjadi satu kepentingan concern kita sama-sama dan banyak SDGs yang lain. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu tadi di Undang-Undang 18 tadi ya 2025 Ibu Menteri menyampaikan di pasal 7 Bapak Ibu. Jelas sekali ayat 1. Ini sebelah kanan ya. Transformasi menuju sustainable lifestyle ya. Jadi ada perubahan perilaku ya Bapak Ibu, perubahan pola. Tadi Pak Agus sistem sebetulnya ya. Tapi sistem itu juga harus ada share value-nya Bapak Ibu. Tanpa share value, that is nothing. Ya, share value-nya apa? Kalau kita punya tadi sense belonging atau kepemilikan kita gitu ya terhadap budaya ya, kemudian terhadap pelestarian alam, merawat dan sebagainya Bapak Ibu. Ya itu. Ya, sebagai tadi yang saya katakan FKK-nya, faktor kunci keberhasilan. Lanjut. Ya, ini tren-trennya Bapak Ibu, sekali lagi nih hanya tren yang sifatnya fluktuatif Bapak Ibu. Sekali lagi namanya juga tren, ya tren gitu ya. Jadi tren itu tidak statis, tidak konstan, tetapi dia melihat kepada perilaku konsumen ya. Pada saat konsumen berubah ya Bapak Ibu ya, supply-nya juga pasti berubah ya. Karena demand supply itu kan selalu terkait ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hal-hal tentu yang bisa kita lihat sebagai peluang, chance
atau opportunity gitu ya, bagaimana movement atau pergerakan ini lebih banyak begitu ya Bapak Ibu yang sekarang ada gitu ya. Lanjut. Ya, visi, misi, tujuan, jelas dong Bapak Ibu ya, karena tadi representing of government starting daripada visi atasnya, makro atasnya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ya kami harus jelaskan ini, karena ini turunan Bapak Ibu. Apa yang kami lakukan ini adalah tindak lanjut dari apa yang dilakukan oleh eksekutif, ya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi jelas nih Bapak Ibu, lanjut, next. Ya, Astacita sekali lagi, ini mimpi Bapak Presiden Pak Gibran gitu ya, Bapak Wakil Presiden. Ini mimpi Bapak Ibu, 5 years, ya Astacita. Karena ada yang berarsiran, ada yang melekat ya dalam konteks pariwisata dengan mimpi Pak Presiden ya dan Bapak Wakil Presiden terhadap apa yang kita akan lakukan ke depan in terms of tourism ya Bapak Ibu. Dan ini semua ada Astacita 3 gitu ya. Tadi saya sebut di awal Bapak Ibu, why tourism kan tadi, pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja ya. Setuju kan Bapak Ibu, saya tadi checklist yes. Kemudian SDM pendidikan dan kesehatan, ini juga jelas. Bapak Ibu nanti baca Undang-Undang 18 tahun 2005 ya, pasal 52A, bab 12. Di situ jelas sekali ya disampaikan bahwa sadar wisata itu starting dari pendidikan dini. Nah, kita sekarang lagi buat peraturan pemerintahnya nih Bapak Ibu. Gitu ya. Supaya bagaimana sadar wisata itu udah nempel sejak pendidikan dini Bapak Ibu. Baik pendidikan formal, non formal maupun informal. Jadi itu adalah amanah undang-undang yang sekarang sedang kita turunkan dalam produk pengelola peraturan pemerintah PP ya Bapak Ibu. Kemudian pembangunan dari desa dan pemerataan, jelas beberapa tahun ini kita dekat dengan tourism village ya, desa wisata 6.200 Bapak Ibu yang kita tahu, dan mungkin kita bersama-sama dengan Aili ya pada saat ada event-event tertentu ya di dalam amplifikasi atau development of tourism village dan harmoni lingkungan budaya ya, karena bicaranya tadi adalah keberlanjutan dan juga kualitas. Lanjut. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, mimpi ya. This is about dream ya. Tapi apalah arti mimpi ini gitu ya, kalau kita tidak berbuat, kan gitu tadi kata Bu Rama gitu ya. Mimpi yang baik adalah mimpi yang terukur dan dilakukan kan gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah beberapa ekosistemnya Bapak Ibu, tetapi you will see gitu Bapak Ibu, yang merah ini ya, ini adalah engine-nya gitu ya. Ini adalah motornya. Ya. Untuk mapping yang besar itu ya tadi, ini adalah engine-nya. Ekonomi kreatif 17 subsektor dan pariwisata Bapak Ibu. Ya. Ini adalah engine sekali lagi ya, engine of growth of economic gitu ya. Dan dulu sudah dijelaskan oleh Pak Arif Yahya dulu waktu menteri, lokomotif ekonomi, kan sebutannya begitu. Pak Jokowi juga menyebutnya gitu. Lokomotif ya. Lanjut. Nah, ini kami perlu perjelaskan Bapak Ibu, karena tadi Bu Menteri menyampaikan rencana strategis ya Bapak Ibu. Karena rencana strategis itu kan harus dimulai dari visi ya Bapak Ibu, visi, misi, tujuan, sasaran ya, goals dan sebagainya, sampai kepada strategi dan kebijakan. Nah, ini adalah stated-nya Bapak Ibu, visi. Jadi ini inline dengan apa yang tadi disampaikan oleh pembicara dan inline dengan apa yang menjadi motivasi kita hari ini ya, untuk hadir ya Bapak Ibu ya. Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan menunggu percepatan transformasi ekonomi ya. Jadi ekonomi yes, tetapi via ya, true ya, berkualitas dan berkelanjutan ya dalam konteks pariwisata. Misinya tentunya tadi pariwisata berkualitas, mendorong ya untuk meningkatkan added value-nya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya sekedar manufacturing ya Bapak Ibu, tapi ada added value. Kemudian memperkuat tata kelola kelembagaannya Bapak Ibu ya. Kita ada 5 kedeputian di sini ya Bapak Ibu ya. Saya di bawah Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan, kemudian ada Deputi Destinasi ya Bapak Ibu, dan Infrastruktur, Investasi dan Industri, kemudian Deputi Pemasaran dan Deputi Event. Ada 5 kedeputian ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tujuannya jelas tadi, nilai tambah, added value, dan terakhir adalah governance kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur Bapak Ibu ya. Jadi artinya regulator-regulator ini juga kita harus berikan Bapak Ibu pencerahan gitu ya Bapak Ibu. Karena bagaimanapun Bapak Ibu ya, pentahelix yang disebutkan oleh Ibu Mira itu ya, referensinya, literaturnya, rujukannya kan adalah regulation Bapak Ibu ya. Jadi ini penting buat kepala daerah Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lagi giat untuk mensertifikasi beberapa daerah-daerah Bapak Ibu ya. Jadi artinya nanti ada portofolio tertentu di mana seseorang yang menjadi kepala tentunya dia harus
ada pengalaman atau background tentu terkait kepada pariwisata. Kalau suatu saat dia assign sebagai kepala dinas atau apapun yang kaitannya kepada pariwisata. Lanjut. Ya, ini lebih kecil lagi Bapak Ibu ya, turun lagi sedikit ya. Jadi ini kita bicara, lanjut Pak, klik. Ya, RPJMN. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Bu Menteri ya Pak, ada 10 DPP dan 3 regeneratif ya. Jadi bukan lagi 5 DSP, dulu kan destinasi super prioritas ya Bapak Ibu. Sekarang destinasi pariwisata prioritas DPP, jadi lebih dikembangkan lagi Bapak Ibu. Dulu ada istilah New Bali ya Bapak Ibu ya, 2014-2019 kami ingat banget itu Pak Dr. Arif Yahya ya New Bali. Nah sekarang ini adalah pemetaannya Bapak Ibu ya. Ini adalah sebetulnya diseminasinya terhadap 10 DPP dan 5 generatif. 3 DPR. Pembangunan pariwisata berkualitas berkelanjutan melalui 1. Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi, saya sampaikan tadi ya. Meningkatkan industri dan rantai pasok inklusif, ini hilirisasi ya Bapak Ibu ya. Blue Green Circular Economy ya Bapak Ibu ya. Ya ini satu hal sebetulnya yang sudah dikaitkan sejak lama pada saat Brundtland 1987. Gro Harlem kan sudah menyampaikan Bapak Ibu di World Commission Environment and Development ya. Brundtland Report kan sudah ada situ sebenarnya. Sustainable. Ya. Tetapi ya ini sekali lagi ini adalah satu perhatian yang lebih rinci, lebih fokus dan lebih khusus Bapak Ibu ya. Ya, dengan tagline tadi ya, BGCE gitu ya. Kemudian meningkatkan infrastruktur hijau ya. Meningkatkan kompetensi SDM pariwisata, ini kita Bapak Ibu, terima kasih Aili. Kebetulan kami diamanahkan menjadi ASDEP untuk pendidikan vokasi tadi ya. Terima kasih Aili sudah membangun NHI ya. Kami ingat banget di Poltek Par NHI 2023 ya Pak gitu ya. Kita bangun satu ruangan khusus untuk Aili ya Bapak. Itu sebetulnya bagaimana kita menanamkan Pak gitu ya, mengembedded nilai-nilai Aili di dalam pendekatan kurikulum gitu ya Pak, supaya dia masuk di dalam ekosistem pembelajaran dan pendidikan gitu ya, dan akhirnya sampai sekarang masih terus berjalan kan Pak. One of the chapter kan begitu ya di Bandung, di Poltek Par NHI Bandung, dan kami buka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, setinggi-tingginya ke Poltek Par yang lain Bu gitu ya. Kita punya Bali, kita punya Makassar, kita punya Medan, Palembang dan Lombok. Ya, kalau misalnya bisa tersebar di situ, ya kita buka nanti learning center-nya, ya, tourism learning center atau apapun namanya, atau tourism factory atau apapun gitu ya. Silakan nanti kalau Ali bisa hadir di situ. Ya, paling tidak nanti ada hal-hal yang positif tentunya yang bisa terbangun ya di dalam ekosistem pendidikan kaitannya kepada learning experience gitu ya, learning education. Dan yang lainnya Bapak tinggal baca saja, nanti ini open access Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu baca begitu ya, tapi paling tidak nanti di akhir kita bisa melakukan banyak diskusi Bapak Ibu. Lanjut. Ya, ini juga sudah sering disampaikan tadi ya, indeks pembangunan dan sebagainya, jumlah kunjungan dan sebagainya. Lanjut. Ya, ini adalah flagship kita Bapak Ibu ya, flagship dari kepada Kemenpar. Jadi ini sebetulnya selaras gitu Bapak Ibu dengan apa yang disampaikan tadi, peningkatan keselamatan berwisata. Ini penting, sekali lagi Bapak Ibu ya. Ini juga menjadi konsumsi berita, news sehari-hari, daily news betul Bapak Ibu ya. Yang terakhir ya tentunya kita kemarin lihat bagaimana anak umur 17 tahun ya gitu Bapak Ibu ya. Dia melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan kepada turis ya Bapak Ibu ya. Dan juga ada kriminalisasi lain dan sebagainya begitu Bapak Ibu. Jadi Ibu Menteri melihat bahwa peningkatan keselamatan berwisata itu menjadi urgent dan penting Bapak Ibu ya, karena ada urgent dan tidak penting kan Bapak Ibu ya, dan ada penting tapi tidak urgent ya, tapi ini penting dan urgent. Kemudian kedua adalah desa wisata tadi yang kami sampaikan, pariwisata berkualitas, ada 3 hal Bapak Ibu yang kita bangun sekarang, wellness, kemudian gastronomi dan marine. Jadi 3 hal tadi ya, 3 dimensi tadi yang kita kembangkan atau 3 domain tadi yang kita kembangkan. Kemudian event by Indonesia, intellectual property ya, yang betul-betul owned by Indonesian gitu ya Bapak Ibu. Dan terakhir adalah tourism 5.0. Tadi ini juga satu enablers tadi yang disampaikan oleh Pak Agus ya. Kita punya Maya, AI basis Bapak Ibu ya, jadi di dalam AI basis tadi kita bisa banyak questioning tadi yang disampaikan oleh Pak Agus untuk kita bertanya terkait kepada what is Indonesia, what is tourism Indonesia right now gitu ya. Lanjut. Ya. Klik ya. Bapak Ibu ini kalau kita lihat ya, ini baseline 2019-2024. Jadi bagaimana sebetulnya kecerdasan pemerintah Bapak Ibu dengan melakukan tadi ya,
pemerataan begitu ya Bapak Ibu. It's not only certain destination gitu ya, which is yang often kita selalu dengar adalah Bali gitu ya. Tapi ini bagaimana melakukan identifikasi otentik atau keunikan tertentu Bapak Ibu di daerah-daerah tertentu begitu ya. Untuk kita bisa melihat dan menyesuaikan dengan pangsa pasarnya atau segmennya kan begitu Bapak Ibu. Nah ini sebelah kanan itu adalah angka kuantitatif, itu merupakan satu resulting, tadi saya katakan resultan Bapak Ibu dari apa yang dilakukan pemerintah sekarang dengan 10 DPP dan 3 DPR tadi gitu ya Bapak Ibu. Dan tentunya kita berharap gitu Bapak Ibu dan berdoa supaya ini terus Bapak Ibu berkembang gitu ya sesuai dengan target yang ada dan target yang diinginkan oleh kita bersama. Lanjut. Ya, kita masuk Bapak Ibu lebih rinci lagi ya. Tadi dari rencana pembangunan pemerintah jangka panjang nasional RPJMN dan sekarang kita masuk kepada konteks pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Ya. Jadi meningkatnya preferensi melakukan perjalanan wisata yang mengedepankan sustainability itu Bapak Ibu ya. Ini kita lihat ya. Karena sudah ada kajian, sudah ada riset gitu ya Bapak Ibu, bagaimana Gen Z ini sebetulnya ya willing to sosialnya itu lebih tinggi Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi memang ada perubahan cohort itu ada perubahan generasi. Setiap generasi itu langsung mencerminkan behavior dan attitude-nya ya. Jadi ini kalau kita ambil Bapak Ibu dari sampel generasi Z sekarang, memang mereka adalah orang-orang yang memang betul-betul environmental friendly ya Bapak Ibu ya, sangat environmental friendly ya. 40% mengurangi frekuensi penggunaan transportasi pesawat ya, mereka sangat concern. Kemudian 46% memberikan waste management gitu ya, 70% menambah fasilitasi bersifat eco-friendly gitu ya, 78% berniat untuk menginap di sustainable property. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu ya, bagaimana sekarang Wisman itu preferensinya lebih banyak dia menginap di bukan di unit-unit tertentu, tetapi lebih bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian menghindari keramaian Bapak Ibu ya. Ya, 60% memilih destinasi yang less crowded gitu ya Bapak Ibu. Kemudian 40% melakukan perjalanan pada off season ya. Ini ada pola hubungnya gitu ya dengan yang tadi. Kemudian 30% memilih alternatif destinasi Bapak Ibu ya. Jadi satu destinasi yang memang belum tereksploitasi menjadi satu destinasi yang bukan stagnasi tapi eksploitasi yang sedang dalam pertumbuhan begitu ya Bapak Ibu. Kemudian menekankan pada koneksi budaya dan komunitas lokal. 60% ingin memiliki pengalaman atau autentik, yes. Kemudian 27% secara aktif mengenal nilai-nilai budaya lokal dan tradisi tempat tujuan, dan 59% lebih baik ingin meninggalkan tempat lebih baik dari saat dikunjungi, dan 20% membayar lebih untuk aktivitas wisata yang berdampak positif Bapak Ibu. Jadi spendingnya itu lebih banyak kepada spending humility-nya Bapak Ibu ya. Ini kan bagus banget Bapak Ibu ya. Jadi bukan spending yang lebih banyak kepada egonya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi spending yang lebih banyak berkontribusi kepada masyarakat gitu ya, memiliki efek kepada holistik terhadap masyarakat. Lanjut. Tadi ini sudah dibahas Bapak Ibu ya, jadi clear ya Bapak Ibu stated ini ya, bahwa apa yang tadi kita bahas sejak awal ini memang sudah termaktub Bapak Ibu ya. Sekali lagi termaktub ya, di dalam RPJPN ya 2025-2045 dan RPJMN 2029 ya, dan tentunya di bawah ini adalah hasil atau result ya, output daripada apa yang kita lakukan terkait kepada sustainable, quality and sustainable. Lanjut. Ya, jadi ini hanya definisi saja Bapak Ibu. Sekali lagi definisi hanya mengingatkan ya Bapak Ibu ya, karena kita memiliki sudut pandang ya. Point of view kalau kata anak sekarang, POV-nya berbeda-beda, tapi ini kita kita berikan penyamaan persepsi yang sama terkait apa yang kita bahas terkait pariwisata berkualitas. Jadi pariwisata berkualitas adalah pariwisata berkelanjutan yang memiliki daya saing. Itu Bapak Ibu, tambah daya saing. Jadi tetap ada daya saingnya Bapak Ibu gitu ya. Ya, sebagai prasyarat Bapak Ibu, awal untuk dapat memberikan pengalaman unik tadi yang disampaikan experiential, ini pas sekali. Jadi prinsipnya adalah experiential ya, experience gitu ya. Dan bernilai tinggi kepada wisatawan ya. Karena kalau di Sabta Pesona kan ujungnya adalah kenangan ya. Karena experiential itu akan memberikan efek Bapak Ibu ya kepada daya ingatnya atau kenangannya gitu Bapak Ibu dari pengalaman yang didapatkan. Kemudian tujuan pariwisata berkualitas memberikan kepuasan sekali lagi Bapak Ibu kepada wisata ya, karena tadi kita lihat cohort yang lebih besar, pie chart yang lebih besar adalah generasi Z sekarang, dan tetap Bapak Ibu digarisbawahi menjaga kelestarian dan lingkungan budaya,
berkontribusi kepada perekonomian tetap juga ya disampaikan, berulang-ulang kali disampaikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal maupun penerimaan devisa ekspor jasa pariwisata. Ya, jadi kalau kita lihat ada existingnya dulu ya, from mass to the quality ya. Dulu mass itu begitu jaya-jayanya Bapak Ibu ya, 80-an gitu ya. Itu sangat jaya-jaya sekali mass tourism gitu ya. But now Bapak Ibu over tourism itu memberikan satu dampak yang negatif begitu Bapak Ibu, sehingga akhirnya mendesain, mengkonstruk ulang Bapak Ibu ya, bahwa pariwisata kita ini lebih ditekankan ya, focusing, stressing kepada quality of tourismnya gitu ya Bapak ya, rather than mass tourism yang memberikan nilai ekonomi volume yang tinggi, tetapi akhirnya Bapak Ibu banyak hal yang dirugikan di dalamnya gitu. Lanjut. Nah, ini quality tourist expectation ya. Tadi saya katakan Bapak Ibu, ya kita harus berpikir bukan hanya supply side-nya, tapi demand side-nya juga kita harus berpikir Bapak Ibu, ya. Ya, when we think what we will give, ya kita harus ikut juga Bapak Ibu. Kita harus berpikir juga dari sisi ya user atau UC buyer atau customer atau apapun namanya, consumer dan sebagainya ya. We should know apa kan gitu. Di dalamnya apa, ya. Perception and security, yes, tadi saya katakan di awal, Bapak Ibu, peka dan sensitif terhadap keamanan. Kemudian sanitation and health, ya Bapak Ibu, gitu ya. Ini penting sekali Bapak Ibu, apalagi sampah. Tadi saya dengan Bu Rima ngobrol sedikit, sampah itu sudah menjadi salah satu apa istilahnya damage banget ya Bapak Ibu, gitu ya. Damage banget. Kemarin dengan Jawa Barat 2 minggu kemarin kita ngomong, ya ada Pak Farhan di situ dengan kepala dinasnya. Saya sampaikan begini, Pak, yuk kita buat Satgas Code of Ethics of Tourism, gitu loh. Yuk kita mulai aja dari Jawa Barat dulu Pak, gitu. Satgas, tetapi Satgas yang implementatif ya Pak. Bukan Satgas yang ada di atas kertas, tapi Satgas yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Code of Ethics of Tourism. Itu masih jauh, 99 ya Bapak Ibu, 1 Oktober itu Bapak, Code of Ethics of Tourism. Dan 2021 baru sahkan oleh Majelis Umum PBB. Itu masih UNWTO, karena UN Tourism kan namanya Bapak Ibu. Tapi sampai sekarang Bapak Ibu, ya itu satu rujukan yang memang sudah bagus, yaitu aja yang kita gunakan. Tidak menggunakan terminologi-terminologi yang lain-lain. Karena 10 Code of Ethics Tourism itu udah cukup enough gitu Bapak Ibu. Ya, merepresentasikan apa yang harus kita buat terkait kepada pariwisata sesungguhnya gitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian respect for the environment of human heritage, ini masih inline dengan yang di atasnya. Resources and space planning, cleanliness, harmonious destination quality, connectivity, reasonable price, ya reasonable price itu which is affordable lah Bapak Ibu ya. Affordable itu terjangkau gitu ya Bapak Ibu ya. Terjangkau itu kan berarti disesuaikan dengan spend-nya ya daripada customer-nya begitu ya. Kemudian local hospitality, nah ini penting Bapak Ibu. 4S kan Bapak Ibu, senyum, sapa, salam, terakhir adalah santun Bapak Ibu. Itu kita banget gitu Bapak Ibu. Jadi jangan lupa, itu melekat sekali Bapak Ibu ya. Itu core-nya daripada pariwisata, hospitality ya. Somea hadekasema kalau orang orang Bandung bilang. Kemudian appropriate interpretation, ini juga Bapak Ibu, ini perlu menjadi pembicaraan kita hari ini ya, bagaimana interpretasi itu harus masuk ke dalam pendekatan storytelling yang lebih dalam Bapak Ibu. Sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang menjadi rekam jejaknya gitu Bapak Ibu, gitu ya. Fingerprint-nya dia harus jelas gitu Bapak Ibu. Saya di sini apa yang dapat saya lakukan, kemudian cerita apa yang saya bisa dapatkan dan cerita apa yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Baik melalui tulisan, lisan, verbal, non-verbal dan sebagainya. Ini penting Bapak Ibu. Jadi bukan hanya tahun sekian berdiri, ya siapa yang mendirikan dan sebagainya. Tapi banyak hal yang bisa kita dalami di situ dan banyak hal yang bisa kita reporting di situ Bapak Ibu sebagai tadi added value yang tadi kami sampaikan di awal. Kemudian enhance accommodation and restaurant services, ini penting juga. Dan terakhir sufficiency of infrastructure and public services ya. Ini juga penting Bapak Ibu ya. Bagaimana ini menjadi support system Bapak Ibu dari pariwisata itu sendiri. Lanjut. Saya pikir ini Bapak Ibu ya, tadi kan kita sudah bicara keseimbangan equilibrium ya Bapak Ibu antara demand dan supply. Jadi bagaimana kita membangun quality tourism framework-nya gitu ya kalau bicara quality and sustainable-nya Bapak Ibu ya. Ada hal-hal tertentu yang poin-poin tertentu di sini yang bisa menjadi perhatian kita bersama. Lanjut. Ya, sekali lagi pariwisata berkelanjutan, tadi kita bicara kualitas, nah ini juga Bapak Ibu, tadi yang kami sampaikan, ya Brundtland Report 1887, Gro Harlem itu Perdana Menteri Norwegia Bapak Ibu, 87, which is sudah berapa tahun Bapak Ibu sejak dulu, ya walaupun pada saat itu hanya disebut satu stated terkait tourism, yang lainnya economic, ya
A View Report itu lebih banyak mostly economic, tetapi hanya satu waktu itu disebut di 87 oleh Brundtland 87, World Commission ya, Environment Development, tapi paling tidak itu PR kita pada saat itu. Dan sekarang ya harusnya kita lihat hasilnya kan gitu Bapak Ibu ya, sejak 1987 gitu ya. Nah ini bicara berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi ya Bapak Ibu ya ini sekali lagi adalah narasi-narasi yang sering, yang intens, yang sudah kita dapatkan, tinggal bagaimana sebetulnya bagaimana kita bisa mewujudkan ini kan gitu Bapak Ibu ya, secara implementatif tentunya dan ada impact-nya kan gitu yang disampaikan oleh Pak Agus dan Bu Mira. Lanjut. Ya ini saya pikir tidak perlu ya karena ini definisi sekali lagi ya. Lanjut. Ya, tapi ini yang penting Bapak Ibu juga ya. Jadi artinya ini adalah satu pemetaan Bapak itu ya. Berulang-ulang kali tadi saya katakan gitu ya, kita selalu mengatakan sustainable. Sustainable itu adalah titik imbangnya Bapak Ibu gitu ya. Tapi kita perlu melihat ada hal yang lain ya, ada restoratif, ada regeneratif. Jadi bagaimana satu lahan yang sudah masuk di dalam produk life cycle-nya Bapak Ibu, itu kan butuh dua hal sebetulnya. Dia butuh rejuvenation atau dia kembali untuk apa namanya, untuk introduction, istilahnya memulai kembali kan begitu Bapak Ibu. Nah, tapi tadi ya, kami sampaikan tadi di awal clue-nya, holism, bagaimana conservation dan eksploitasi dan konservasi itu berjalan beriringan, gitu ya. Dalam konteks ya tadi restoratif dan regeneratif. Karena tadi Bapak Ibu, siklus ini sebetulnya ini bicara tadi Bapak Ibu, ini bicara future generation. Jadi sesuatu yang kita eksploitasi tapi memberikan generate dalam konteks yang lebih panjang, longitudinal Bapak Ibu, gitu. Nah ini kita harus berpikir, jadi itu harus ada chain effect ya Bapak Ibu istilahnya. Ya, ini tadi yang disampaikan oleh Bu Mira, untuk kita berpikir ke sini. Karena this is our dream, the ultimate dream. When we having tourism, kalau kita eksploitasi, apapun yang kita eksploitasi Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Ya saya pikir ini apa namanya Bapak Ibu bisa baca ya rinciannya dan sebagainya. Hal-hal yang penting untuk diingat, yang lebih clear gitu Bapak Ibu and clean gitu ya terkait kepada apa namanya detailnya ya dari masing-masing ya keberlanjutan kemudian ekonomi budaya dan lingkungan. Lanjut. Nah ini sedikit Bapak Ibu ya ini adalah penelitian saya sebetulnya gitu ya. Ya lanjut. Jadi karena konteksnya SDM kan Bapak Ibu, gitu. Ini yang harus ditanam Bapak Ibu, green skill ini, ya gitu ya. Sekarang, karena tadi ada pendidikan vokasi, kita dalam Poltekpar, sekarang kita lagi sedang mereview kurikulum kita untuk menuju ke sini, Bapak Ibu, ya. Green kurikulum, ini penting, gitu loh. Karena green kurikulum itu jangan sampai kepada judul-judul gitu ya, narasi-narasi yang lepas begitu ya. Tapi ini harus betul-betul hadir, Bapak Ibu, ya di dalam pembentukan tadi, ya. Knowledge, skill, dan attitude-nya. KSA itu kan Bapak Ibu tadi yang disampaikan oleh Pak Agus gitu. Nah ini sedang kita masukkan Bapak Ibu ya supaya ini tadi yang semangatnya sama dengan Undang-Undang 18 tahun 2005 di tadi yang saya katakan di pasal 52 sejak dini ya disampaikan gitu. Lanjut. Ya. Tentunya kita harus lihat juga green jobs-nya Bapak Ibu. Kan tadi ya supaya ketemu nih supply demand-nya gitu ya. Karena memang kita lihat sekarang green job itu sekarang sudah menjadi perhatian khusus gitu ya. Special attention Bapak Ibu ya untuk industri ya. Karena ini kan salah satu kurasi atau kalibrasi dari satu perusahaan yang eksis kan gitu Bapak Ibu. Untuk melihat apakah dia kan gitu Bapak Ibu. Ya, apakah dia betul-betul menggunakan ini sebagai salah satu ekosistem perusahaannya kan gitu. Lanjut. Ya ini perspektifnya Bapak Ibu yang kita bangun. Jadi kita bangun dulu green mindset-nya. Baru generic skill-nya kan ada 3 Bapak Ibu. Generic, kemudian core ada functional gitu ya Bapak Ibu. Baru spesifik green skill-nya ya. Dan functional-nya sekarang kita bangun. Dan ini kita masuk di dalam fase-fasenya tertentu dalam sebagainya. Jadi ini kita bangun benar Bapak Ibu dalam kurikulum gitu ya. Ya, jadi tidak hanya berupa ekstrakurikuler saja gitu ya, tetapi kita masuk di intra dan co-kurikulernya gitu Bapak. Jadi masuk ke dalam. Ya, lanjut. Ya, yang kita bangun 2 Bapak Ibu pendekatannya adalah light greening activities dan deep greening activities gitu ya. Jadi light greening ini sebetulnya dia bicara kepada technical skill-nya, jadi lebih kepada technical skill-nya. Tapi deep greening activities ini sebetulnya kita bicara kepada critical thinking.
Ya, ada 4 hal sebetulnya: expert thinking, critical thinking, system thinking, juga ada system thinking. 4 ya Bapak Ibu yang kita masukkan di dalam hal tersebut supaya ini benar-benar utuh tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, people map kan gitu Bapak Ibu. Jadi utuh gitu Bapak Ibu untuk membangun tadi ya green skill. Lanjut. Ya ini kira-kira Bapak Ibu tadi ya bagaimana menjelaskan jalurnya ya dari light greening dengan deep greening tadi berbeda gitu ya. Selama ini kita kuat di light greeningnya Bapak Ibu, yuk buang sampah. Kemudian ada kategorisasi dan sebagainya, itu masih light greening. Deep greening kita perlu masuk sampai ke dalam Bapak Ibu. Ya, jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar psikomotorik, tapi masuk kepada fungsi afektifnya. Jadi bukan hanya kognitif, tapi masuk kepada afektifnya. Ya, karena afektif itu sebetulnya tadi yang kita katakan di awal ya, merubah pola dan perilakunya gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Lanjut. Ya, ini penelitian Bapak Ibu. Sampai sekarang belum terima di Scopus gitu ya Bapak Ibu ya. Karena lama, review bolak-balik gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang ya saya juga sebagai akademisi masih ngajar juga Bapak Ibu, masih nulis buku dan nulis jurnal ya. Ini yang saya bangun gitu Bapak Ibu. Jadi ini judulnya A Model for Human Capital Development in Tourism Through Vocational Higher Education. Tapi di sini intinya adalah bagaimana kita membangun green skill Bapak Ibu ya. Ini sebetulnya variabel-variabelnya gitu ya Bapak Ibu. Tapi di sini ada variabel andalan lah Bapak Ibu ya. Ada variabel kuncian namanya kalau bahasa gaulnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini harus jelas. Institutional supportnya jelas. Tadi yang saya katakan pendidikan Pak. Harus dilembagakan Pak. Kalau nggak dilembagakan, nggak jalan. Harus dilembagakan. Karena dasar lembaga itu adalah lembaga, SDM dan anggarannya. 3 hal harus jalan gitu. Kalau salah satu diantaranya tidak utuh, kan gitu. Kemudian, nah ini Pak, yang tadi saya punya, kurikulum quality-nya harus masuk ke sini Pak. Nah, di ILE ada kurikulum kan Pak? Ada skema kan? Masukkan. Kemudian, ya tadi, graduate readiness, jangan lupa Pak, ada yang namanya outcome learnings kan? Tujuannya apa sih? Kan begitu. Ya, baru stakeholder participation tadi berulang-ulang kali sampaikan oleh Pak Agus dan berulang-ulang kali sampaikan oleh Bu Rama. Kalau Bu Rama tadi menyebutnya pentahelix, ya bisa hexahelix, bisa helix-helix yang lainnya dan sebagainya. Ya. Kemudian empowerment outcomes, nah ini Pak yang penting. Tadi disampaikan Pak Agus, dampak. Jadi bukan hanya input, proses, output, tapi juga outcome, ada ujungnya lagi nih Pak, dampak. Ini yang harus ditempel Pak. Di embedded tadi saya katakan ya di dalam kurikulum apapun skema ya, karena kalau di BLK ya kemudian pelatihan-pelatihan yang sifatnya short term itu kan lebih banyak kepada skema namanya kan begitu ya. Baru kita bisa bicara yang namanya ini Pak, ini ujungnya nih Pak, tourism ecosystem quality baru begini. Jadi ini adalah paradigmanya, frameworknya Pak gitu loh ya, terkesan lebih terstruktur, terkesan lebih sistematis, tapi inilah usulan, model, konstruksi gitu Bapak Ibu gitu ya. Dan ini saya sudah bicara kemarin di beberapa, di UGM saya sudah bicara, di UPH saya sudah bicara, Tidar kemarin saya juga sudah bicara. Yuk sama-sama gitu. Karena saya merasa bahwa ini adalah salah satu pipa saya untuk bisa membangun tadi Pak gitu loh. Ya. Sebagai agent of change gitu. Jadi bukan hanya sekedar di atas kertas, tapi ya kita lihat sebenarnya bagaimana ini secara mudah, secara sederhana dapat diimplementasikan di apapun juga, bukan hanya akademisi tetapi hal-hal yang lain. Lanjut. Ya, klik. Ya ini kira-kira tadi, kalau tadi kita ada titik tekannya kan Bapak Ibu yang merah, institutional supportnya apa aja, tadi kan sudah jelas Bapak Ibu. Sekali lagi attitude dan attitude, lanjut. Ya, behavior atau karakter, ya, pengalinya kan begitu. Lanjut. Ya, lebih kepada soft skill-nya gitu Bapak Ibu ya. Kita setuju ya Bapak Ibu kalau bicara afektif 70% or which is 80%, proporsi atau rasionya harus lebih besar ke sana gitu Bapak Ibu ya. Jadi it's not bukan saja kepada hard skill-nya, tapi yang lebih penting adalah soft skill ya gitu. Lanjut. Atau kecerdasan naturalis. Ya. Ya. Lanjut, klik. Ya, ini juga penting Bapak Ibu, cross culture gitu ya. Jangan kita nikmati sendiri begitu ya. Jadi bagaimana supaya apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan, ini juga mampu dinikmati oleh yang di sana, begitu Bapak. Ya.
Indonesia go global kan begitu. For sustainability and quality tourism kan gitu. Ya, tadi saya katakan SDGs dan sebagainya, Code of Ethics of Tourism dan sebagainya gitu ya. Kita selaras dengan apa yang menjadi agenda global kan gitu. Lanjut. Ya, tadi ini sudah kita bahas graduate readiness, perubahan iklim harus kasih tahu jelas gitu ya, apa yang terjadi saat ini gitu ya. Jangan hanya dibilang ini panas, tapi kita harus tahu roots-nya, Bapak Ibu. Akarnya kenapa bisa begini gitu ya. Itu yang perlu diinterpretasikan gitu ya. Kenapa perubahan iklim terjadi? Bukan karena ini panas harus ada AC ya, Bapak Ibu. Itu present time. Ya. Tapi dalam konteks Inggris kan past time-nya harus kita jelaskan dan bagaimana continuous tense-nya. Future-nya juga seperti apa, sebagai antisipasi dan preventif yang tadi saya sampaikan di awal. Ya, terakhir, nah ini yang disampaikan oleh Bu Rama. Ya, jadi apa gunanya Bapak Ibu kita mengkategorisasi atau mendeskripsikan pentahelix tanpa adanya co-design dan co-creation, gitu ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang merupakan kesimpulan akhir sebetulnya Bapak Ibu, co-creation dan co-design di antara kita. Di sini ada government, ada akademisi, kemudian ada dari entrepreneur, profesional, gitu Bapak Ibu. Ada NGO, non-government organization, ya. Juga ada media, saya yakin juga ada media. Itu kan 5 ya hal Bapak Ibu. Kalau kita blended bersama-sama, ini rasanya co-design dan co-creation ini bisa terwujud dengan baik. Ya, penutup. Harus ada penutupnya Bapak Ibu ya. Ya, klik. Ya, klik. Terakhir, ya belum, sebelumnya, ya itu yang di garis merah saja Bapak Ibu ya, ada 8, tapi yang garis merah itu penting. Karena tadi ya kita sepakat anthropocentric, manusia menjadi tema sentral dari pariwisata. Sehingga ya titik tekan kita ya Bapak Ibu, hari ini enternya adalah penguatan SDM. Ya, bagaimana penguatan SDM nasional dan SDM pariwisata. Ya, go global, world class, berkelas dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.